Pada tanggal 21 Juni 2025, Kabupaten Agam di Sumatera Barat menyambut Siti Hediati Haryadi atau Titiek Soeharto, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kunjungannya bukan sekadar seremonial, tetapi untuk menyaksikan metode sawah pokok murah (SPM), sebuah inovasi pertanian yang mengubah pertanian padi lokal. Saat dia berjalan di sawah, Titiek mendengarkan dengan seksama penjelasan para petani tentang metode mereka, menandakan bahwa keberhasilan akar rumput Agam akhirnya menarik perhatian nasional. Momen ini menandai titik balik, karena terobosan lokal dalam pertanian berkelanjutan siap menginspirasi gerakan ketahanan pangan di seluruh Indonesia. Sawah pokok murah, atau SPM, adalah singkatan dari sawah pokok murah. Ini adalah cara menanam padi yang sederhana, kembali ke dasar yang muncul dari kreativitas dan ketahanan petani lokal Agam di Sumatera Barat, Indonesia. SPM lebih dari sekadar teknik, ini adalah gerakan yang membayangkan kembali bagaimana padi dapat ditanam secara berkelanjutan, bahkan di tengah tantangan modern. Dikembangkan pada tahun 2021, SPM adalah respons langsung terhadap tekanan yang dihadapi petani kecil. Harga pupuk yang meroket, pasokan air yang tidak menentu karena perubahan iklim, dan tenaga kerja pedesaan yang menyusut. Tantangan-tantangan ini mengancam fondasi pertanian padi di wilayah tersebut, mendorong petani untuk mencari solusi inovatif yang dapat menjamin mata pencarian mereka. Daripada bergantung pada masukan bahan kimia yang mahal dan persiapan lahan yang intensif, SPM mengedepankan pertanian tanpa olah tanah, yang secara lokal dikenal sebagai tanpa olah tanah. Dengan membiarkan tanah tidak terganggu, petani membantu menjaga struktur alaminya, mempertahankan kelembaban yang berharga, dan mendorong komunitas mikroba dan cacing tanah yang bermanfaat. Pendekatan ini tidak hanya menghemat waktu dan tenaga, tetapi juga membangun tanah yang lebih sehat dan tangguh seiring waktu. Alih-alih membakar atau membuang sisa jerami padi, petani SPM menggunakannya kembali sebagai mulsa. Tindakan sederhana ini menekan gulma secara alami, mengurangi kebutuhan herbisida, menghemat air dengan memperlambat penguapan, dan secara bertahap memperkaya tanah saat jerami terurai, menciptakan lingkungan yang lebih sehat untuk tanaman berikutnya. Melalui sistem daur ulang ini, apa yang dulunya dianggap limbah pertanian diubah menjadi sumber daya yang berharga. Dengan mendaur ulang nutrisi dan bahan organik kembali ke tanah, SPM tidak hanya mengurangi biaya masukan, tetapi juga mengurangi jejak lingkungan dari pertanian padi. SPM menantang keyakinan lama bahwa lebih banyak, lebih baik. Dengan menggunakan lebih sedikit pupuk, lebih sedikit air, dan lebih sedikit tenaga kerja, petani telah menemukan bahwa mereka sebenarnya dapat mencapai hasil yang sama atau bahkan lebih besar. Metode ini membuktikan bahwa efisiensi dan keberlanjutan dapat berjalan seiring, menguntungkan petani dan lingkungan. Pada akhirnya, SPM adalah alternatif praktis dan berkelanjutan untuk pertanian konvensional. Berakar pada kearifan lokal, disesuaikan dengan realitas modern, dan menawarkan harapan untuk masa depan yang lebih tangguh bagi petani padi Indonesia. Kehebatan SPM terletak pada efisiensinya, mengurangi penggunaan pupuk kimia hingga 30%, dan menyembuhkan lahan dari ketergantungan bahan kimia bertahun-tahun. Pendekatan tanpa olah tanah dan mulsa jerami secara drastis mengurangi kehilangan air, membuat SPM ideal untuk musim kemarau dan irigasi yang tidak dapat diandalkan. Dengan meminimalkan gangguan tanah, SPM menyerap lebih banyak karbon dan mengurangi limpasan berbahaya, melindungi ekosistem lokal. Mengubah jerami padi menjadi mulsa menghilangkan pembakaran, mengurangi polusi udara dan gas rumah kaca. Tenaga kerja juga berkurang, tidak ada lagi pembajakan yang melelahkan, membuat pertanian lebih mudah diakses untuk segala usia. SPM menghargai waktu dan energi petani, membuat budidaya padi lebih mudah dikelola dan menarik. Ini adalah inovasi cerdas iklim dan ramah petani yang memelihara manusia dan planet ini. Meskipun menggunakan lebih sedikit masukan, SPM menghasilkan panen hingga 40% lebih tinggi daripada metode konvensional, sebuah lompatan transformatif bagi petani Agam. Tanah yang sehat dan tidak terganggu serta mulsa organik menumbuhkan tanaman padi yang kuat dengan akar yang lebih dalam dan bulir yang lebih penuh. Mulsa jerami juga berfungsi sebagai penghalang hama alami, mengurangi kebutuhan akan bahan kimia. Hasil panen yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah, berarti keuntungan yang lebih besar
dan keamanan finansial bagi petani kecil. SPM mengubah pertanian dari perjudian yang berisiko menjadi usaha yang stabil dan menguntungkan. Ini membuktikan bahwa pertanian berkelanjutan bisa produktif dan menguntungkan. Karung-karung padi yang melimpah di Agam adalah bukti cara bertani yang lebih cerdas dan harmonis. Di Agam, sebuah daerah dengan banyak sawah kecil, sebagian besar petani menggarap lahan kurang dari 1/3 hektar. Selama beberapa generasi, keluarga-keluarga ini mengandalkan cara-cara tradisional, menghadapi ketidakpastian cuaca, hama, dan harga pasar yang naik turun setiap hari. Kerja keras mereka seringkali hanya cukup untuk bertahan hidup, sedikit sekali yang tersisa untuk impian atau investasi. Tapi dengan adanya SPM, babak baru pun dimulai. SPM telah mengubah lahan-lahan kecil ini menjadi mesin kemakmuran. Tidak hanya mengubah sawah, tapi juga kehidupan orang-orang yang menggarapnya. Dengan meningkatkan produktivitas melalui teknik tanam yang lebih cerdas dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik, SPM memungkinkan keluarga untuk memanen lebih banyak padi dari sebelumnya. Hasil panen yang dulunya biasa-biasa saja kini meningkat, dan bersamaan dengan itu, muncul pula harapan baru. Peningkatan hasil panen ini telah menciptakan pendapatan lebih, membuka pintu bagi peluang baru. Keluarga kini bisa berpikir lebih dari sekadar bertahan hidup. Mereka bisa mencoba usaha kecil, berinvestasi pada ternak, atau menabung untuk keadaan darurat. Kisah satu keluarga ini sangat menonjol. Setelah beralih ke SPM, beban kerja mereka berkurang, biaya menurun, dan mereka punya lebih banyak waktu untuk berkumpul. Anak-anak bisa membantu sepulang sekolah, dan orang tua bisa merencanakan masa depan daripada mengkhawatirkan panen berikutnya. Dengan pendapatan yang meningkat, mereka memperbaiki rumah, membeli kendaraan baru untuk mengangkut padi ke pasar, dan bahkan mulai menabung untuk pendidikan anak-anak mereka. Perubahan ini membawa rasa bangga dan harapan yang sudah lama hilang. Anak-anak mereka kini memandang masa depan dengan optimisme, memimpikan karier, dan peluang yang tidak pernah terpikirkan oleh orang tua mereka. Perjalanan keluarga ini adalah bukti kekuatan inovasi dan dukungan komunitas. Transformasi ini bergema di seluruh Agam, karena semakin banyak keluarga yang mengadopsi SPM dan menemukan apa yang mungkin terjadi ketika tradisi bertemu dengan kemajuan. Keberhasilan SPM membuktikan bahwa petani kecil bisa maju dengan metode dan dukungan yang tepat. Ini bukan hanya tentang menanam lebih banyak padi, tapi juga tentang membangun komunitas yang lebih kuat. SPM memberdayakan petani untuk berinvestasi pada pendidikan anak-anak mereka, memastikan generasi berikutnya memiliki alat dan pengetahuan untuk melanjutkan kemajuan ini. Dengan kepercayaan diri yang baru, keluarga dapat merencanakan hari esok yang lebih baik, menetapkan tujuan dan membuat keputusan yang dulunya terasa di luar jangkauan. SPM menantang anggapan bahwa hanya pertanian skala besar yang dapat menjamin ketahanan pangan. Ini menunjukkan bahwa inovasi di tingkat akar rumput bisa sama kuatnya, bahkan lebih. Dampak nyata SPM diukur dari peningkatan kualitas hidup, komunitas yang lebih kuat, dan rasa martabat yang baru di antara para petani yang dulunya merasa terabaikan. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa inovasi sejati harus mengangkat mereka yang memberi makan bangsa, memastikan bahwa kemajuan dirasakan oleh semua. Titiek Soeharto sangat terkesan dengan petani Agam, menyebut mereka cerdas dan kreatif. Dia memuji inovasi akar rumput mereka, menyoroti bahwa solusi nyata seringkali datang dari mereka yang paling dekat dengan tanah. Dukungannya mengangkat SPM sebagai model untuk kemandirian pangan nasional dan kesejahteraan petani. Dengan menyoroti keberhasilan Agam, dia mendorong daerah lain untuk mengikuti jejak. Kunjungannya mengirimkan pesan yang jelas, pemerintah siap mendukung inovasi yang dipimpin petani. SPM mengatasi fragmentasi lahan dengan memaksimalkan hasil panen di lahan kecil. Ini penting karena lahan pertanian semakin menyusut. Ini mengatasi kekurangan tenaga kerja dengan mengurangi kebutuhan akan pekerjaan berat, membuat pertanian lebih menarik bagi semua generasi. Dengan mengurangi ketergantungan pada pupuk dan air yang mahal, SPM melindungi petani dari guncangan pasar dan ketidakpastian iklim. Metode ini mendorong kemandirian dan ketahanan, membangun sistem pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan. SPM menyelaraskan produktivitas dengan pengelolaan lingkungan, menawarkan cetak biru untuk pembangunan berkelanjutan. Sawah-sawah Agam tidak hanya menanam padi,
tetapi juga menumbuhkan paradigma baru untuk pertanian Indonesia. Keberhasilan SPM yang luar biasa di Agam bukan hanya pencapaian lokal, ini adalah cetak biru untuk masa depan pertanian Indonesia. Prinsip-prinsip yang telah mengubah sawah Agam bersifat universal, dan relevansinya melampaui satu wilayah. Sekarang, lebih dari sebelumnya, metode-metode ini sangat dibutuhkan di seluruh negeri, karena petani dimanapun menghadapi tantangan yang meningkat dari perubahan iklim, degradasi tanah, dan kenaikan biaya produksi. Menyadari hal ini, Titiek Soeharto telah mengeluarkan seruan tulus untuk bertindak, mendesak petani di seluruh Indonesia untuk menjadikan Agam sebagai model, dan merangkul praktik inti SPM. Praktik-praktik ini, pertanian tanpa olah tanah mulsa, dan fokus pada kesehatan tanah, bukan hanya teknik, tetapi cara berpikir baru tentang lahan dan masa depannya. Dengan menerapkan mulsa, mengurangi masukan kimia, dan memprioritaskan vitalitas jangka panjang tanah, petani dapat meningkatkan hasil panen, memangkas biaya, dan melindungi lingkungan. Perubahan-perubahan ini mungkin tampak kecil pada awalnya, tetapi bersama-sama, mereka menciptakan efek riak yang kuat yang dapat mengubah seluruh komunitas. Namun perubahan nyata membutuhkan lebih dari upaya individu. Menyebarkan manfaat SPM ke seluruh Indonesia akan membutuhkan kolaborasi sejati. Lembaga pemerintah, penyuluh pertanian, dan kelompok tani harus bersatu, berbagi pengetahuan dan sumber daya untuk saling mendukung. Plot percontohan, lokakarya langsung, dan program berbagi pengetahuan yang berkelanjutan sangat penting. Inisiatif-inisiatif ini membantu petani melihat hasilnya secara langsung, menyesuaikan teknik dengan kondisi lokal mereka, dan membangun kepercayaan pada metode baru. Jika pendekatan SPM berakar di daerah penghasil beras utama di Indonesia, potensi dampaknya sangat besar. Kita bisa melihat peningkatan dramatis dalam ketahanan pangan, kemakmuran yang lebih besar bagi masyarakat pedesaan, dan sektor pertanian yang lebih tangguh untuk generasi yang akan datang. Ini lebih dari sekadar perubahan teknis, ini adalah panggilan untuk pola pikir baru. Petani diminta untuk merangkul inovasi akar rumput, untuk mempertanyakan kebiasaan lama, dan untuk bekerja sama dalam mengejar masa depan yang berkelanjutan. Petani Agam telah menunjukkan apa yang mungkin. Sekarang, saatnya bagi seluruh bangsa untuk mengikuti jejak mereka, bersatu dalam visi bersama untuk Indonesia yang makmur, berkelanjutan, dan aman pangan. Kisah Agam adalah kisah harapan. Petani menjadi agen perubahan melalui SPM. SPM lebih dari sekadar teknik. Ini adalah simbol ketahanan dan kekuatan inovasi lokal. Ini menyeimbangkan produktivitas dengan keberlanjutan, mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan taraf hidup. Dukungan pemerintah sangat penting untuk meningkatkan keberhasilan ini secara nasional, menyelaraskan solusi akar rumput dengan kebijakan nasional. Perjalanan menuju kemandirian pangan memang panjang, tetapi sawah Agam membuktikan itu mungkin. Benih-benih Indonesia yang makmur dan mandiri sudah tertanam. Tugas kita sekarang adalah memeliharanya, memastikan panen harapan untuk generasi mendatang.